Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap jemaat, semua umat Tuhan dimanapun kita berada. Kami berharap kita sekalian tetap bersukacita di dalam Tuhan, meskipun kami sadar bahwa keadaan kita tentu tidak semuanya baik. Ada yang bergumul, ada yang berduka cita, ada yang bersedih, dan lain-lain. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada sukacita bersama Tuhan, tetap kita dikuatkan. Olehnya, mari kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memuji, memuliakan, dan menyembah Dia selalu dalam segenap hidup kita. Kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun kita berada, bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam renungan malam. Dan kali ini kita berjumpa kembali dalam edisi renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, Rabu tanggal 17 Juni 2020. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita bersama. Oleh karena itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, malam hari ini kami boleh dipersekutukan kembali dalam renungan malam ini. Dalam berbagai macam latar belakang bentuk kehidupan kami, dalam sukacita dan dalam duka cita, kami semua datang kepadamu. Dalam segenap hidup kami, menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih penguatan yang selalu Tuhan berikan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu selalu boleh kami nikmati. Dan malam hari ini kami bersama-sama mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong kita, menguatkan kita, dan mensukacitakan kita lewat firman-Nya malam hari ini. Mari kita renungkan firman-Nya dengan tema harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan Tuhan. Kesayangan, jikalau kita adalah umat yang merupakan kesayangan Tuhan, artinya kita adalah umat yang dicintai, umat yang dikasihi, umat yang diperlakukan dengan baik, umat yang sangat diperhatikan, umat yang dijaga dan dilindungi, dipelihara, umat yang diperlakukan dengan begitu sangat spesial. Kalau kita memiliki anjing kesayangan, katakanlah Spoky adalah anjing kesayangan saya. Mungkin saya memiliki beberapa ekor anjing, tetapi tetap saja Spoky adalah anjing kesayangan saya. Dan jelas kalau Spoky adalah anjing kesayangan saya akan memperlakukan dia dengan baik, memelihara dia dengan baik, dan memperlakukan lebih baik daripada anjing peliharaan saya yang lain. Kalau saya memiliki kendaraan roda 2 kesayangan saya, walaupun butut Honda GL 100 karena dia adalah
motor kesayangan saya, meskipun mungkin saya punya motor yang lebih baik, saya tentu lebih suka dan lebih perfect, lebih perhatian kepada motor kesayangan saya. Dan lain-lain Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ketika kita merupakan harta kesayangan Tuhan, tentu Tuhan akan memperlakukan kita juga akan lebih baik, lebih daripada yang lain, diperlakukan dengan sangat spesial, diperlakukan dengan penuh cinta kasih, dijaga, dilindungi, dan dipelihara, diperlakukan begitu sangat istimewa. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu sangat menyenangkannya ketika kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan kita semua pasti merindukan dan menginginkan kita adalah harta kesayangan Tuhan. Nyaman sekali rasanya menjadi harta kesayangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu sebuah pertanyaan terkait dengan itu, mengkaitkannya dengan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan memperlakukan orang Israel sebagai harta kekayaan. Lalu pertanyaannya, ada apa, latar belakang apa sehingga orang Israel diperlakukan sedemikian? Apakah mereka adalah orang-orang yang hebat? Apakah mereka punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bangsa lain? Apakah mereka memiliki hal-hal yang bisa dianggap unggul dengan daripada bangsa-bangsa lain? Apakah mereka punya kriteria yang membuat mereka layak menjadi harta kesayangan Tuhan? Jikalau kita melihat umat Israel, tentulah juga manusia biasa sama seperti kita, yang tidak lepas dari berbagai macam kekurangan, yang tidak terlepas dari berbagai macam kelemahan dan keterbatasan. Dan jikalau kita lihat bagaimana sejarah umat Tuhan dalam tuntunan Tuhan sendiri, umat Israel dikatakan sebagai umat yang tegar tengkuk, keras kepala, umat yang sering marah berontak kepada Tuhan, umat yang sering membuat Tuhan murka, umat yang sering membuat Tuhan kecewa, umat yang sering menyakiti hati Tuhan, umat yang sering menduakan Tuhan, umat yang sering melupakan pertolongan Tuhan, umat yang sering lebih mengutamakan keinginan daripada keinginan Tuhan sendiri. Lalu apa istimewanya sehingga Tuhan menjadikan mereka sebagai harta kesayangan Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, disinilah rahasia sebenarnya. Rahasia kasih Tuhan dalam karya penyelamatannya. Dia memilih umat Tuhan karena kasihnya. Dia memilih Israel itu karena rencananya, itu karena keputusannya. Tidak ada intervensi yang lain, dan umat Israel tidak punya daya tarik sama sekali, semata hanya karena inisiatif Allah sendiri. Nah, bagaimana umat Tuhan dalam perjalanan ketika Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian? Bagaimana Tuhan mengulurkan tangan pertolongannya kepada umat Tuhan yang dalam kesulitan, membebaskan mereka, memberikan sukacita dan keselamatan. Tetapi lagi-lagi umat Israel selalu menyakiti hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai umat kesayangan Tuhan? Belajar dari firman Tuhan. Tuhan mau bagi umat Israel untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mematuhi, taat setia pada perjanjian Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya dengan memasang telinga, bukan hanya dengan menyendengkan telinga. Sering kita mendengarkan firman Tuhan,
Tetapi lebih daripada itu, kata mendengarkan firman Tuhan di situ berarti kita memperhatikan dan mengikuti, lebih mengarah kepada action melakukan firman Tuhan. Tidak sama seperti umat Israel, hanya karena persoalan makanan, karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam hidup, dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, terutama di Bukit Sinai. Bagaimana mereka marah, bagaimana mereka mengambek kepada Tuhan, bagaimana mereka mau beralih kepada yang lain atas rencana Tuhan itu, lebih memilih kata hati dan keinginan, tidak setia pada perintah dan firman Tuhan. Umat Tuhan harus mendengarkan, mematuhi, mengikuti dan melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi umatnya. Dengan kata sungguh-sungguh, Tuhan mau supaya umat Israel tidak main-main, supaya umat Israel benar-benar berpegang teguh pada perjanjian Allah. Umat Israel harus fokus. Mereka harus melihat dan memandang dalam berbagai macam situasi dan keadaan dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan Moffat sendiri mengatakan, milikku sendiri yang sangat berharga. Sebuah ungkapan yang luar biasa. Umat Israel dianggap oleh Tuhan sebagai milik Tuhan sendiri yang sangat-sangat berharga. Demikian juga kita, umat Tuhan sekarang ini adalah harta kesayangan Tuhan. Dan untuk membedakan bagaimana kesayangan Tuhan dengan umat, dengan yang lain, adalah dengan cara dan sikap hidup kita yang lebih mengutamakan Tuhan. Terutama dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita harus memperlihatkan bahwa kita adalah umat yang disayang Tuhan, bukan karena hebat kita, tetapi karena kesetiaan kita melakukan dan menyatakan kebenarannya dalam hidup kita. Sekalipun kenyataan yang kita hadapi tidak selamanya kita berada dalam sukacita. Terkadang juga kita harus dalam duka cita, terkadang juga kita dalam kesulitan-kesulitan kehidupan. Tetapi tetap saja sebagai umat kesayangan Tuhan, firman Tuhan harus tetap dinyatakan. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita nyanyikan Bapa yang mengasihiku.
Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti rasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Engkau sungguh baik, dan dengan kasih-Mu Engkau tidak memandang kami, memandang muka dan rupa kami, dan bahkan Engkau menganggap kami sebagai harta kesayangan-Mu. Dengan itu Engkau total menjaga, memelihara, mengasihi dan menyayangi kami. Betapa beruntungnya kami. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus hidup mencintai-Mu, sungguh-sungguh mencintai firman-Mu dan menyatakan firman kebenaran-Mu, menyatakan rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami yang lemah, yang tak berdaya ini, kuatkan kami untuk terus menyatakan kebenaran-Mu. Kami terus mendoakan segenap umat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, segenap pekerjaan mereka, anak-anak kami dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka, umat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan, kuatkan, hiburkan. Umat Tuhan dalam kelemahan tubuh juga kuatkan iman percaya mereka, berikan yang terbaik, anugerah kesembuhan berikan kepada mereka. Tuhan menyertai juga saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Menyertai pemerintah bangsa dan negara kami, memampukan mereka untuk menjalankan tugas dan pelayanan mereka dengan baik. Menjaga negara kami, kota kami dan lingkungan kami dimanapun kami berada. Jaga kami dari penyebaran COVID-19 ini. Semoga kami tetap menjadi harta kekayaan Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh dokter dan tim medis yang terus berjuang untuk menyembuhkan, melayani pasien. Jaga mereka, lindungi mereka, sembuhkan semua yang lemah tubuh. Kami serahkan hidup kami, berkati semua yang telah mengambil bagian tanpa terkecuali. Dipuji dan dimuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberikan kita sukacita, memampukan, menolong kita untuk melakukannya. Dan mari kita dengan sukacita, sungguh-sungguh selalu mau haus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus memberkati, dan kami sampaikan salam kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Mari kita terus hidup bergaul dengan Tuhan, hidup mengandalkan Dia dalam segenap hidup kita. Dan kami mengajak kita untuk mensubscribe renungan malam ini dan membagi-bagikannya kepada saudara-saudara kita dimanapun. Terima kasih dan selamat malam, sampai bertemu kembali. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang